Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat yang mulia, Allah telah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Semoga Dia pula memberi karunia berupa kemampuan untuk bersyukur atas semua karunia yang Dia berikan kepada kita itu. Karena Allah sudah menetapkan atau menyatakan dalam Al-Quran bahwa ternyata memang dari semua hamba yang mampu bersyukur itu hanya sedikit sekali. Ketika pernyataan itu dinyatakan sedemikian itu, maka kita bisa menyadari bahwa mayoritas hamba Allah ini adalah hamba yang tidak mau dan tidak mampu bersyukur. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang terus-menerus menikmati karunia berupa kemampuan bersyukur kepada Allah ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang pedulinya terhadap Islam, waktu yang dia gunakan untuk menyebarkan Islam, tekanan, ujian, dan semua cobaan yang dia hadapi taklah sebanding dan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Di saat hari-hari beliau adalah hari-hari dakwah, hari-hari kita tidak paham ini hari-hari apa ini. Kalau dibilang hari-hari cari makan, kelas kita sudah sampai pada menumpuk sekian banyak harta. Kalau dibilang hari-hari kita adalah hari-hari mendidik anak, ternyata mayoritas anak-anak kita berkembang menjadi anak-anak yang semakin tidak punya rasa takut kepada Allah. Kalau dibilang hari-hari kita adalah hari-hari beribadah, saya mengkhawatirkan kita tak lagi menjadikan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sasaran atau tujuan ibadah kita. Mungkin tujuan ibadah kita adalah uang, sebahagian tujuan ibadahnya adalah jabatan, sebahagian lagi tujuan ibadahnya adalah popularitas. Sehingga ketika nanti kematian datang, seperti yang dibilang oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidak sedikit orang yang ketika diantarkan jenazahnya ke kuburnya atau dicabut ruhnya, maka dia bukan lagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menjadi hamba makhluk. Dia adalah orang yang hari-harinya habis untuk makhluk, yang ternyata dia tinggalkan di belakang setelah kematian itu datang. Jemaah yang mulia, pada kesempatan ini insyaallah saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu akhlak yang mungkin cenderung hilang. Saya dari tadi sulit memilih apakah saya akan bicara tentang akhlak yang bernama rasa malu kepada Allah, atau akhlak yang disebut dengan rasa takut kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran itu ada yang disebut dengan sebutan khasyatullah, rasa takut yang tinggi kepada Allah. Di sini ada campur antara malu dan takut itu.
Beberapa waktu yang lalu saya ada melihat satu tayangan di televisi, satu acara talk show yang sebenarnya lebih banyak menceritakan sisi negatif ibrah perilaku manusia. Bahkan acara itu mayoritasnya sebenarnya tidak positif secara syariat. Di talk show ini si pembawa acara menampilkan sekian orang yang kita sering sebut dengan sebutan pelacur. Saya mohon maaf, saya tidak mau memilih kata yang diperhalus, karena saya khawatir setelah memperhalus kata ini tidak ada sentakan dalam hati kita untuk mengingat bahwa itu perilaku buruk. Maka saya menyebutnya dengan sebutan pelacur. Sekian menit mereka duduk diwawancarain, mereka menutup wajah mereka dengan topeng. Saya sedikit memberi komentar waktu itu dengan mengatakan bahwa kenapa mereka menutupi wajah mereka dengan topeng itu? Sementara di saat mereka melacurkan dirinya, jangankan wajahnya, seluruh tubuhnya, auratnya, kemaluannya dia buka tanpa rasa malu. Kenapa dia punya rasa malu di saat kemudian dia diwawancarai untuk menceritakan perilakunya itu? Banyak perilaku kita seperti ini. Seorang pencuri mungkin tidak akan mencuri barang curiannya ketika dia melihat masih ada orang bersamanya. Atau sebuah pernyataan yang menyentak saya ketika ternyata kita lebih takut dengan CCTV ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Jika ada terletak satu barang yang tidak ada orang di situ, tapi ada CCTV yang sedang on, kita tidak akan mengambil barang itu karena khawatir kita akan ketahuan. Tapi bagaimana kalau tempat itu tidak ada CCTV-nya dan sementara kita juga sangat menginginkan mengambil itu? Saya khawatir kita akan mengambilnya karena kita merasa tidak ada orang yang melihat kita. Berhentilah untuk menyangka bahwa persoalannya hanya persoalan ada orang atau tidak ada orang. Dan kalau itu masalahnya, maka sebenarnya sedang ada masalah keimanan dalam diri kita. Dan itu yang saya bilang tadi, ini persoalan rasa takut dan rasa malu. Dari kisah tentang doa yang ada orang yang bertabarruk dengan amal soleh yang dia lakukan, diceritakan Nabi kepada para sahabat. Ada seorang laki-laki yang menceritakan atau diceritakan dia sangat menginginkan seorang perempuan cantik untuk dia zinahi. Sampai ketika momentumnya datang, perempuan ini sudah berulang kali menolak. Akhirnya mengatakan, berikanlah kebutuhanku, nanti aku akan berikan kebutuhanmu. Setelah sepakat, maka berjanjilah mereka untuk bertemu pada jam tertentu di dalam kamar beliau. Setelah perempuan ini datang dan dibawa ke kamar, maka perempuan ini bertanya kepadanya, apakah tidak ada yang melihat kita sekarang? Maka dijawabnya, tidak, safe. Tidak ada orang yang tahu kau datang kemari, karena semua orang bahkan pembantu di rumah ini sudah aku suruh keluar, sehingga cuma kita berdua di sini. Bagaimana dengan Allah menurutmu? Apakah dia tidak bersama kita sekarang? Apakah kita bisa bersembunyi dari penglihatannya di saat perzinahan itu nanti kita lakukan? Jika memang Allah tidak bisa melihat kita, maka aku ikhlaskan tubuhku ini kau zinahi. Maka laki-laki ini menangis dan mengatakan, pulanglah kau ke rumah dan kuhalalkan hutangmu, tidak usah kau bayar. Kenapa? Karena kau tidak bisa kuganggu, karena tidak ada tempat di mana Allah tidak ada. Seorang anak kecil yang menggembalakan kambing satu waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, dan Umar bertanya, ada berapa ekor kambing di sini? Saya tidak tahu jumlahnya. Kau budak, merdeka, budak. Siapa majikanmu? Si Anu, dia tinggal di kota Anu. Adakah dia mengecek berapa jumlah? Tidak. Seringkah dia datang kemari? Tidak. Pernahkah dia bertanya kepadamu tentang bagaimana kau mengerjakan pekerjaanmu? Tidak. Jadi dia cuma percaya kepadaku. Oke. Kalau begitu aku minta 1 ekor dan ambillah uangnya untukmu. Tidak. Dan kenapa tidak? Ini bukan punyaku. Lah, tadi kau bilang majikanmu tinggal di kota dan dia jarang datang kemari. Kemudian dia juga tidak tahu berapa jumlah kambingnya karena terlalu banyaknya kambing ini. Dan kau juga tidak mengenalku, aku juga tidak mengenalmu. Kan ini keuntungan kepadamu jika kau mengambil bahagianmu.
Dan bukankah ini juga bahagian dari jerih payahmu yang saya kira juga semua orang maklumlah itu. Majikanku tidak tahu berapa jumlah kambing ini, dan dia tidak pernah tahu dan tidak pernah peduli terhadap berapa jumlah kambing ini. Tapi bagaimana dengan Allah? Kalau bahasa riwayatnya itu, fa aina Allah? Di mana Allah? Umar tidak bisa melanjutkan. Dia hanya menangis dan kemudian memeluk anak muda ini dan mengatakan, subhanallah. Intinya, walaupun kau hanya berada di tengah kerumunan kambingmu, tapi kau tidak kehilangan rasa takutmu kepada Allah. Ada berapa banyak kita berada di tengah kerumunan kambing kita dan kita kehilangan takut kepada Allah? Yang saya maksud kambing ini mungkin mata pencaharian kita, pekerjaan kita, harta kita. Dan kemudian padahal harta itu bukan milik kita. Dan sering kita melakukan tindakan-tindakan yang kita lakukan Allah amalnya ini. Kalau tidak begini kita tidak dapat uang masuk ini nanti. Maka fa'aina Allah. Apakah kalian mengira bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia dan tidak ada kehidupan akhirat di mana kita tidak akan mempertanggungjawabkan amal kita kepada Allah? Apakah kita mengira bahwa ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau kita bersepakat dengan alasan bahwa semua orang sudah berbuat seperti ini, kenapa kita harus mengkhawatirkannya? Padahal kita akan kembali kepada Allah dan Allah telah mencatat semua apa yang kita lakukan, dan Dia tidak peduli sebaik apapun kita menutup dan sepintar apapun kita menutup ketidakbenaran itu. Maka hari itu semua mata akan terbelalak ketika kita melihat ada orang yang kita kira dia sebagai orang benar, tapi Allah mengatakan tidak, dia bukan orang benar. Tidak hanya pada sampai urusan kehidupan dunia, di mana kita cari makan, di mana kita cari popularitas, di mana kita mempertahankan jabatan, tapi pada urusan mengelola harta umat atas nama zakat. Jika ada satu butir gandum atau beras tidak kita salurkan, padahal itu sudah diniatkan untuk diberikan kepada yang berhak, dan kita ambil atas kepentingan kita sendiri, maka itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam neraka Allah. Jamaah yang mulia, berhati-hatilah kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ini ada selisih yang tipis sekali antara kita sangka tapi sebenarnya tidak demikian halnya. Allah tidak menetapkan seperti itu. Satu hari seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul setelah Rasulullah melihatnya dia terpekur lama di masjid. Ada apa denganmu, ya Rasul? Doakanlah aku, karena aku mengalami kesulitan dalam hidupku. Nabi mengatakan bahwa rezekimu itu sangat tergantung dengan keimananmu kepada Allah, dan juga istighfar yang selalu kau lakukan. Saya pertama tidak faham apa yang dimaksud antara keimanan dan dihubungkan dengan istighfar. Tapi belakangan saya memahami bahwa yang disuruh istighfar itu memang orang beriman, bukan orang kafir. Orang yang percaya Allah Tuhannya itulah adalah orang yang juga diakui atau diperkirakan bahwa kita yang biasa rajin ke masjid ini, siapa bilang kita ini maksum? Kita masih mungkin berdosa dan berpeluang terus berdosa. Bahkan di saat kita tahajud sekalipun kita masih berpeluang berdosa. Itulah kenapa Allah menyuruh kita istighfar. Dan kenapa Nabi mengatakan setakat atau setingkat dengan keimananmu kepada Allah itulah rezekimu. Saya juga agak sulit memahaminya, karena banyak orang-orang yang ini tadi cara berpikir kita kan cenderung matrik. Kalau bicara rezeki yang kebayang kita adalah hartanya. Padahal bukankah kebiasaan sholat malam yang kita lakukan setiap malam itu adalah rezeki dari Allah? Dan siapa orang yang sanggup bisa melaksanakan setiap malam tahajud kalau bukan orang yang beriman? Dan semakin kuat iman kita, maka akan semakin bagus kualitas tahajud kita. Bukankah kebiasaan membaca Al-Quran juga adalah rezeki dari Allah? Dan ada berapa banyak orang yang ketika dia membaca Al-Quran, dia seperti melihat itu adalah hidangan lezat yang dia khawatir sekali ada orang yang bisa menghambatnya sehingga dia terus menerus membacanya karena kecintaannya kepada Allah. Dan bukankah itu rezeki dari Allah? Dan rezeki itu hanya diberikan sesuai dengan tingkat keimanan kita. Cobalah periksa diri kita masing-masing. Kalau kita sudah tidak membaca Al-Quran lagi, maka itu kelas iman kita sebenarnya.
Coba ingat berapa waktu, kapan kita terakhir tahajud. Itulah kelas iman kita sebenarnya. Kapan kita berinfak secara tulus kepada orang banyak, bukan karena kita ingin jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi apapun. Kita berinfak karena kita takut api Allah. Karena Nabi mengatakan bahwa bersedekahlah dan takutlah neraka itu walaupun dengan kau bersedekah dengan sekerat daging saja. Itu motivasi besar yang diajarkan Rasulullah kepada kita untuk berinfak. Bukan bersedekahlah sehingga kau akan lebih kaya, bersedekahlah sehingga hartamu akan berlipat ganda, bersedekahlah. Itu enggak urusan. Tapi bersedekahlah, infaklah, takutlah kepada neraka Allah. Karena itu sangat luar biasa beratnya, panasnya, ngerinya. Walau kau dengan memberikan cuma dengan satu potong daging. Hari ini saya khawatir sekali melihat kita karena motivasi untuk bersedekah seringkali motivasi duniawiah. Kalau mau kaya, sedekah. Kalau mau sehat, banyak zikir, banyak tahajud. Padahal Allah menceritakan kalau tahajud maqam mahmudah. Ya. Jamaah yang mulia, ketika rezeki itu dihubungkan dengan iman, maka kenapa orang kafir kaya-kaya kan begitu? Maka saya bisa mengatakan bahwa ingatlah, sebaik-baik mereka, sesukses-sukses mereka dalam dunia mereka, Allah tidak sediakan apapun untuk mereka di akhiratnya. Tidak akan. Bill Gates kabarnya 40% dari hartanya itu diinfakkannya di jalan Allah. Tapi jika kita bisa bilang di jalan Allah, tapi bukan karena Allah. Allah tidak akan berikan apapun kepadanya jika dia tidak mati sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia berinfak, kenapa dia bisa? Ya, segala keuntungan dunia Allah tidak akan menguranginya. Allah akan berikan. Maaf cakap seorang penjudi besar yang pernah hidup di kota Medan ini. Itu tidak, sebahagian orang beriman mungkin tidak menyukainya, tapi lebih banyak orang yang mencintainya. Kenapa? Karena efek dari memberi adalah sayang dan cinta orang sama kita. Allah tidak akan kurangin itu. Kalau tidak percaya, Bapak ambil harta haram berikan kepada orang susah. Orang susah tidak peduli dari mana sumber harta Bapak. Mereka akan mencintai Bapak. Mereka akan sayang kepada Bapak. Mereka akan jaga Bapak. Tapi Allah tidak akan peduli dengan Bapak. Karena Allah tidak pernah menganjurkan kita memberi dari sumber yang haram. Karena Dia tidak pernah berikan kepada kita dari sumber yang haram. Di mana rasa takut kita kepada Allah sekarang? Sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallah wa sadaqa rasul wa ba'd. Saya sudah menyampaikan dalam khutbah pertama bahwa marilah kita mengingat bahwa marilah kita memahami bahwa ruh kita ini sebenarnya tidak Allah ciptakan untuk dunia ini. Ruh kita ini diciptakan Allah untuk akhirat. Maka jangan pernah berhenti untuk kemudian merasa puas dengan apa yang kita capai di dunia ini, atau merasa sakit hati dengan sesuatu yang hilang dari kita di dunia ini. Kita hanya bisa bilang, jika kita tidak bertemu kembali, maka kita akan bertemu sebagai sahabat di surga insyaallah. Bahkan jika kita bersahabat karena keimanan, maka ada sebuah riwayat diceritakan bagaimana orang-orang beriman ketika masuk surga itu tidak pernah bisa tenang ketika melihat atau mendengar ada sahabatnya tidak masuk surga atau belum masuk surga. Sehingga ketika mereka saling bertanya satu sama lain, mana saudara kita itu? Karena amalnya dia masuk dalam neraka. Mereka menangis. Dan Allah bertanya, ada apa dengan kalian? Ya Allah, bagaimana kami bisa nyaman dan tenang dalam kehidupan di surga ini kalau sahabat yang kami cintain itu dia masuk dalam neraka?
Maka Allah perintahkan malaikat keluarkan dia dari neraka. Dan ketika ditanya kepada Allah, apa yang menyebabkan aku dikeluarkan ya Allah? Karena ingat atau doa sahabatmu itu kepadamu. Jamaah yang mulia, akhirnya ada satu yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan di saat sangat lemah sekali keimanan kita adalah coba cari dalam daftar kontak handphone kita itu. Apakah ada orang-orang mukmin yang sering memberi SMS atau chat atau apapun yang mengingatkan kita kepada Allah? Kalau ada, itu tanda Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau tidak ada sama sekali, banyaklah istighfar kepada Allah. Semoga sebelum kematian kita Allah telah menetapkan kebaikan untuk kita, sehingga jadilah kita orang-orang ini saat kematian datang tetap beriman kepada Allah dan Dia mencintai kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.